Segi empat. Segi empat adalah suatu bidang datar yang dibentuk atau dibatasi oleh 4 garis lurus sebagai sisinya. Bangun datar segi empat yang akan dibahas adalah persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Persegi panjang. 1. Pengertian dasar. Coba amati peralatan di sekitarmu seperti meja, bingkai, buku, dan pintu di kelasmu. Benda-benda ini berbentuk persegi panjang karena permukaan benda memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu memiliki 4 sudut siku-siku dan bagian tepi yang berhadapan sejajar. Kita misalkan permukaan meja ini disimbolkan dengan A, B, C, D. Sisi AB sama panjang dan sejajar dengan DC. Sisi AD sama panjang dan sejajar dengan BC. Sudut-sudut persegi panjang adalah sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, sudut DAB. Dan besar sudut ABC itu sendiri sama dengan besar sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB yaitu 90 derajat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama besar, serta keempat sudutnya siku-siku. 2. Sifat-sifat persegi panjang. A. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. B. Setiap sudutnya siku-siku. C. Mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat persegi panjang. Titik tersebut membagi diagonal menjadi 2 bagian yang sama panjang. D. Mempunyai 2 sumbu simetri yaitu sumbu vertikal dan horizontal. Sebuah bangun datar memiliki diagonal-diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengahnya. Jika salah satu diagonalnya adalah 14 cm dan panjang diagonal lainnya adalah 3Y dikurang 4 cm, tentukan nilai Y. Jawab, bangun datar yang memiliki sifat diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengahnya adalah persegi panjang. Misalkan, AC adalah diagonal dengan panjang 14 cm, dan BD adalah diagonal lainnya yang panjangnya 3Y dikurang 4 cm. Maka, diagonal AC sama dengan diagonal BD, atau 14 sama dengan 3Y dikurang 4. Pindahkan minus 4 ke ruas kiri menjadi 14 ditambah 4 sama dengan 3Y, sehingga Y sama dengan 18/3 sama dengan 6. 3. Keliling dan luas persegi panjang. Keliling suatu bangun datar adalah total jarak yang mengelilingi bangun tersebut, dan keliling persegi panjang adalah jumlah seluruh panjang sisinya. Tampak bahwa sisi KL sama dengan sisi MN sama dengan 5 satuan panjang, dan sisi KN sama dengan sisi LM sama dengan 3 satuan panjang. Keliling persegi panjang KLMN adalah sisi KL ditambah sisi LM, tambah sisi MN dan ditambah dengan sisi KN, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 dalam satuan panjang, yang hasilnya 16 satuan panjang. Dengan garis KL dan garis MN disebut panjang yang disimbolkan dengan P. Serta sisi KN dan sisi LM disebut lebar, disimbolkan dengan L. Maka dapat disimpulkan bahwa keliling persegi panjang sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Atau dapat ditulis dengan keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, yang dapat disederhanakan dengan 2 kali penjumlahan panjang dan lebar. Untuk menentukan luas persegi panjang, coba kamu amati kembali bangun sebelumnya. Pada gambar ini, luas persegi panjang KLMN adalah sisi KL dikali sisi LM, sama dengan 5 dikali 3 dalam satuan luas, hasilnya 15 satuan luas. Jadi,
luas persegi panjang L besar sama dengan panjang dikali lebar. Contoh, sebuah kebun oleh Pak Ramlan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan 8 meter dan lebar 5 meter. Sekeliling kebun akan dibuat pagar dengan biaya pembuatan pagar Rp30.000 per meter. Nah, berapakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut? Jawab, diketahui panjang disimbolkan dengan P sama dengan 8 meter dan lebar disimbolkan dengan L yaitu 5 meter. Maka keliling K sama dengan 2 kali penjumlahan panjang dan lebar yaitu 2 kali penjumlahan 8 meter dan 5 meter yang sama dengan 2 dikali 13 meter, yaitu 26 meter. Jadi, biaya pembuatan pagar adalah 26 dikali Rp30.000, yaitu Rp780.000. Persegi atau bujur sangkar. 1. Pengertian dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentunya pernah melihat benda-benda seperti ubin, papan catur, dan sapu tangan. Nah, bangun-bangun seperti ini disebut persegi. Persegi adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Sebagai contoh, perhatikan gambar ini. ABCD adalah persegi dengan sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi DA. Yang semua ini merupakan sisi-sisi persegi. Dengan AC dan BD adalah diagonal persegi, dan besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, yaitu 90 derajat. 2. Sifat-sifat persegi. A. Semua sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. B. Semua sudutnya siku-siku. C. Mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang, berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. D. Setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. E. Memiliki 4 sumbu simetri. Contoh, pada persegi ABCD, diketahui sisi AD sama dengan 12 cm. A. Jika panjang sisi AD sama dengan X ditambah 4 cm, tentukan nilai X. B. Jika besar sudut AOB sama dengan 3Y derajat, tentukan nilai Y. Jawab. A. Sisi-sisi persegi sama panjang, maka sisi AD sama dengan sisi BC, yaitu X ditambah 4 sama dengan 12. Maka, X sama dengan 12 dikurang 4, yang hasilnya sama dengan 8. B. Diagonal AC dan BD berpotongan membentuk sudut siku-siku di O. Maka, sudut AOB sama dengan 90 derajat, yaitu 3Y derajat sama dengan 90 derajat. Derajat dapat kita coret, sehingga Y sama dengan 90 per 3, yang hasilnya 30. 3. Keliling dan luas persegi. Perhatikan gambar persegi KLMN ini. Dengan panjang sisi KL sama dengan 4 satuan. Keliling KLMN yaitu sisi KL ditambah sisi LM ditambah sisi MN ditambah sisi NK, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dalam satuan panjang yang hasilnya 16 satuan panjang. Dengan sisi KL sama dengan sisi LM sama dengan sisi MN sama dengan sisi NK, yaitu sisi persegi yang disimbolkan dengan S. Maka dapat disimpulkan bahwa keliling persegi adalah 4 kali sisi persegi. Luas persegi KLMN adalah perkalian sisi KL dan sisi LM, yaitu 4 dikali 4 dalam satuan luas yang hasilnya 16 satuan luas. Jadi, luas persegi panjang L adalah sisi S kali sisi S sama dengan S kuadrat. Contoh, keliling sebuah persegi sama dengan 60 cm. Tentukan panjang sisi dan luasnya. Jawab,
Diketahui keliling persegi K sama dengan 60 cm, di mana K itu sendiri adalah 4 kali sisi persegi atau 60 sama dengan 4S, sehingga S sama dengan 60 per 4 yang hasilnya 15 cm. Maka, luas persegi L yaitu S kuadrat sama dengan 15 cm dikuadratkan, yang hasilnya 225 cm kuadrat. Rumus luas persegi panjang dan persegi dapat digunakan untuk menghitung luas bangun datar yang lain, seperti pada contoh ini. Hitunglah luas bidang A, B, C, D pada gambar ini. Jika diketahui panjang sisi AB dan tinggi DE berturut-turut adalah 20 cm dan 15 cm. Jawab. Jika segitiga AED kita geser hingga menjadi segitiga BFC, maka luas ABCD sama dengan luas persegi panjang EFCD. Luas tersebut adalah 15 cm dikali 20 cm, sama dengan 300 cm kuadrat. Jajar genjang. 1. Pengertian dasar. Gambar ini menunjukkan bangun datar ABCD dibentuk dari penggabungan segitiga ABC dan segitiga hasil rotasi setengah putaran dengan pusat di titik O atau titik tengah AC. Dari gambar ini dapat kita peroleh letak A menjadi di C, letak B ada di D, C menempati letak A sebelumnya, dan segitiga ABC menjadi segitiga CDA. Hal ini berarti AB menjadi CD, AB sama dengan CD, dan AB sejajar dengan CD. Jajar genjang adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangan yang diputar setengah putaran atau 180 derajat pada titik tengah salah satu sisinya. 2. Sifat-sifat jajar genjang. Sifat-sifat yang dimiliki oleh jajar genjang adalah A. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jika diputar 180 derajat, letak sisi AB posisinya menjadi di CD, maka dapat dikatakan bahwa sisi AB sama dengan sisi CD, dan AB sejajar dengan CD. Dan letak sisi BC, jika diputar 180 derajat, posisinya diganti oleh sisi DA, maka dapat dikatakan bahwa sisi BC sama dengan sisi DA, dan sisi BC sejajar dengan sisi DA, dan terbukti bahwa AB sejajar dan sama panjang dengan CD, serta BC sejajar dan sama panjang dengan DA. B. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Amati jajar genjang sebelumnya. Jika kamu putar setengah lingkaran dan diperoleh letak sudut ABC berubah menjadi sudut CDA, maka dapat dikatakan bahwa sudut ABC sama dengan sudut CDA. Juga, letak sudut BAD berubah menjadi sudut DCB, dan dapat dikatakan bahwa sudut BAD sama dengan sudut DCB. Nah, karena sudut ABC sama dengan sudut CDA dan sudut BAD sama dengan sudut DCB, maka dapat disimpulkan bahwa pada setiap jajar genjang sudut-sudut yang berhadapan sama besar. C. Mempunyai dua buah diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang. Sifat ini dapat kamu buktikan dengan memutar setengah lingkaran jajar genjang ABCD ini terhadap O. OA berubah tempat menjadi OC, maka dapat dikatakan bahwa OA sama dengan OC, dan OB berpindah menjadi OD, maka OB sama dengan OD. Nah, karena OA sama dengan OC dan OB sama dengan OD, maka dapat dikatakan bahwa kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi dua sama panjang. D. Pada setiap jajar genjang jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Perhatikan gambar ini. Garis AB sejajar dengan garis CD dan garis AD sejajar dengan garis BC. Ingat kembali sifat-sifat garis sejajar. Karena garis AB sejajar dengan garis CD, maka sudut A jika dijumlahkan dengan sudut D yang keduanya merupakan sudut dalam sepihak, hasilnya adalah 180 derajat. Sudut B dijumlahkan dengan sudut C
yang keduanya merupakan sudut dalam sepihak, hasilnya adalah 180 derajat. Karena garis AD sejajar dengan garis BC dan sudut A dengan sudut B maupun sudut C dengan sudut D merupakan sudut dalam sepihak, maka sudut A jika dijumlahkan dengan sudut B hasilnya 180 derajat, di mana kedua sudut ini adalah sudut dalam sepihak. Dan apabila sudut C dijumlahkan dengan sudut D hasilnya 180 derajat, juga merupakan sudut dalam sepihak. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada setiap jajar genjang, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. 3. Keliling dan luas jajar genjang. Untuk menentukan keliling jajar genjang, kamu dapat menjumlahkan semua panjang sisinya. Keliling jajar genjang ABCD ini adalah M ditambah N ditambah M ditambah N sama dengan 2M ditambah 2N sama dengan 2 dikali M ditambah N. Untuk mengetahui luas jajar genjang, kamu dapat melakukan kegiatan seperti ini. A. Buatlah jajar genjang A, B, C, D. Kemudian, garis dari titik D yang memotong tegak lurus atau 90 derajat garis AB di titik E. B. Potonglah jajar genjang A, B, C, D, sehingga menghasilkan dua bangun, yaitu bangun segitiga AED dan bangun EBCD. C. Gabungkan bangun AED hingga sisi BC berimpit dengan sisi AD. Dan terbentuklah persegi panjang dengan panjang CD dan lebar DE. Luas ABCD sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan CD dikali DE. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa jajar genjang memiliki alas dan tinggi. Maka, luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi sama dengan A dikali T. Contoh, ABCD adalah jajar genjang dengan luas 30 cm kuadrat, BC sama dengan 60 mm, dan CD sama dengan 50 mm. Hitunglah keliling dan luas jajar genjang tersebut dalam satuan cm. Jawab, diketahui tinggi T sama dengan 5 cm. Alasnya, perhatikan sisi yang tegak lurus dengan tinggi jajar genjang yaitu sisi BC dengan panjang alas 60 mm atau sama dengan 6 cm. Maka, keliling jajar genjang ini adalah 2 kali panjang sisi-sisinya, yaitu 2 kali penjumlahan 6 cm dan 5 cm, sama dengan 2 dikali 11 cm, yaitu 22 cm. Dan luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi yaitu 6 cm dikali 5 cm, yaitu 30 cm kuadrat. Belah ketupat. 1. Pengertian dasar. Bangun ketupat adalah bangun segi empat yang dibentuk dari segitiga sama kaki dan bayangannya dengan alas sebagai sumbu cermin. Belah ketupat juga dapat dikatakan sebagai jajar genjang, yang semua sisinya sama panjang. 2. Sifat-sifat belah ketupat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh belah ketupat yakni A. Semua sisinya sama panjang. Perhatikan, segitiga ABC yaitu sama dan sebangun dengan segitiga ADC. Maka, sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi CD. Segitiga ABC adalah sama kaki, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC. Segitiga DAC sama kaki, yaitu sisi AD sama dengan sisi CD. Jadi, tampak bahwa sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi AD sama dengan sisi CD. Yang dapat kita simpulkan bahwa semua sisi setiap belah ketupat memiliki sisi yang sama panjang. B. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Karena segitiga ADC dan segitiga ABC adalah kongruen, maka besar sudut D sama dengan besar sudut B. Karena segitiga yang membentuk belah ketupat ABCD merupakan segitiga sama kaki, maka pada segitiga DAC,
besar sudut DAC sama dengan besar sudut DCA. Dan pada segitiga BAC, besar sudut BAC sama dengan besar sudut BCA. Artinya, sudut DAC dijumlahkan dengan sudut BAC sama dengan penjumlahan dari sudut DCA dengan sudut BCA, atau dapat dikatakan sudut DAB sama dengan sudut DCB. Pada belah ketupat ABCD ini, terdapat sudut D yang sama besar dengan sudut B, dan sudut A sama besar dengan sudut C. Dari penjelasan ini, berarti belah ketupat mempunyai sudut-sudut berhadapan sama besar, dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. C. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Perhatikan gambar ini. Misalkan, O adalah titik tengah diagonal AC. Segitiga sama kaki DAC dibentuk dari dua segitiga siku-siku yang kongruen, yaitu segitiga DOA dan segitiga DOC, dengan DO sebagai sumbu simetri segitiga DAC. Garis AO sama dengan garis CO. Sudut ODA sama dengan sudut ODC. Dan sudut DOA sama dengan sudut DOC, yaitu 90 derajat. Untuk segitiga BAC, BO adalah sumbu simetrinya dengan sudut OBA sama dengan sudut OBC. Dan sudut BOA sama dengan sudut BOC, yang besarnya 90 derajat. Jadi, sudut DOA dijumlahkan dengan sudut BOA sama dengan 90 derajat ditambah 90 derajat, sama dengan 180 derajat. Dan garis DB adalah diagonal dari belah ketupat ini. Garis AC juga diagonalnya yang diperoleh dari pemutaran segitiga DAC pada garis AC. Maka, letak D bertukar tempat dengan B. O tetap di O. Sehingga, letak garis DO ditempati garis BO, yang artinya garis DO sama dengan garis BO. D. Kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetrinya. Belah ketupat ABCD terbentuk oleh segitiga DAC dan segitiga BAC adalah kongruen dan sama kaki, dengan garis DA sama dengan garis DC. Maka, garis AC merupakan sumbu simetri. Segitiga DAB dan segitiga DCB yang kongruen dan sama kaki, maka garis DB merupakan sumbu simetrinya. Jadi, belah ketupat ABCD ini mempunyai dua sumbu simetri, yaitu garis AC dan garis DB. 3. Keliling dan luas belah ketupat. Jika belah ketupat ABCD mempunyai panjang sisi S, maka keliling belah ketupat K adalah garis AB ditambah garis BC ditambah garis CD ditambah garis DA, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 4 kali sisi. Dapat disimpulkan bahwa keliling belah ketupat sama dengan 4 kali panjang sisi. Nah, untuk menentukan luasnya, perhatikan penjelasan berikut. Bila A dan B adalah panjang diagonal-diagonal sebuah belah ketupat, maka dapat diubah menjadi persegi panjang dengan panjang sisi setengah A dan B, atau persegi panjang dengan panjang sisi A dan setengah B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas belah ketupat setengah A dikali setengah B sama dengan setengah dikali A dikali B, atau luas belah ketupat sama dengan hasil kali panjang diagonal per 2. Contoh, pada belah ketupat PQRS, panjang diagonal PR banding QS sama dengan 2:3. Jika luas belah ketupat tersebut 27 cm², tentukan panjang diagonal PR. Misal, panjang diagonal PR sama dengan 2N cm, maka panjang diagonal QS sama dengan 3N cm. Luas belah ketupat sama dengan setengah panjang diagonal PR kali panjang diagonal QS, atau 27 sama dengan setengah kali 2N dikali 3N.
Angka 2 ini saling membagi, sehingga dapat kita coret. Maka, 27 sama dengan 3N pangkat 2. Sehingga, N pangkat 2 sama dengan 27 per 3, yang sama dengan 9, atau N sama dengan 3. Jadi, panjang diagonal PR sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Layang-layang. Mungkin kalian pernah bermain layang-layang. Coba gambarkan bentuknya. Untuk lebih memahami mengenai layang-layang, mari kita lakukan kegiatan berikut. A. Buatlah segitiga ABD sama kaki dengan AB sama dengan AD. B. Lalu, buatlah segitiga CEF dengan CE sama dengan CF dan EF sama dengan BD. C. Setelah itu, impitkan alas kedua segitiga tersebut sehingga terbentuk bangun ABCD. Bangun ABCD ini disebut layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. 2. Sifat-sifat layang-layang. A. Pada setiap layang-layang, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Bukti, layang-layang ABCD dibentuk dari dua segitiga sama kaki ABD dan CBD. Segitiga ABD sama kaki, maka AB sama dengan AD. Dan segitiga CBD sama kaki, maka CB sama dengan CD. Terbukti bahwa pada setiap layang-layang terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. B. Pada setiap layang-layang terdapat sudut berhadapan yang sama besar. Untuk membuktikannya, perhatikan gambar ini. Segitiga ABD sama kaki, maka sudut ABD sama dengan sudut ADB. Segitiga CBD sama kaki, maka sudut CBD sama dengan sudut CDB. Nah, pada gambar pertama, untuk sudut ABD, jika kita jumlahkan dengan sudut CBD, sama dengan sudut ADB dijumlahkan dengan sudut CDB. Pada gambar kedua, jika sudut ABD dikurang sudut CBD, maka sama dengan sudut ADB dikurang sudut CDB. C. Salah satu diagonal layang-layang adalah sumbu simetri. Perhatikan gambar ini. Segitiga ABD dibentuk oleh dua segitiga siku-siku yang kongruen, yaitu segitiga AOB dan segitiga AOD, dengan sumbu simetri AO. Maka, garis BO sama dengan garis DO. Sudut AOB sama besarnya dengan sudut AOD, yaitu 90 derajat. Dan besar sudut OAB sama dengan besar sudut OAD. Untuk segitiga CBD, sumbu simetrinya adalah garis CO, di mana sudut COB sama besarnya dengan sudut COD, yaitu 90 derajat. Maka, jika dijumlahkan sudut AOB dan sudut COB, yaitu 90 derajat ditambah 90 derajat, sama dengan 180 derajat atau sudut lurus dengan garis AC adalah garis lurus yang merupakan sumbu simetrinya. D. Salah satu diagonal layang-layang membagi dua sama panjang diagonal lain secara tegak lurus. Dengan melipat layang-layang ABCD terhadap BD, maka A. Letak B ditempati oleh D, O tetap O, dan garis OB menjadi OD. Sehingga OB sama dengan OD sama dengan 1/2 BD. B. Sudut BOA menjadi sudut DOA. Maka dapat dikatakan bahwa sudut BOA sama dengan sudut DOA, sama dengan 180 derajat per 2, sama dengan 90 derajat. Sudut BOC menjadi sudut DOC, maka dapat dikatakan bahwa sudut BOC sama dengan sudut DOC, yaitu 180 derajat per 2, sama dengan 90 derajat. 3. Keliling dan luas layang-layang. Keliling K, yaitu garis BC, dijumlahkan garis CD, dijumlahkan DA, dan dijumlahkan lagi dengan garis AB, yaitu X ditambah X ditambah Y ditambah Y, sama dengan 2X ditambah 2Y. Atau
jika kita sederhanakan menjadi 2 kali penjumlahan X dan Y. Untuk mencari luas layang-layang yaitu luas segitiga BAD dijumlahkan luas segitiga BCD, di mana rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi maka sama dengan setengah kali garis BD kali garis OA ditambah setengah kali garis BD dikali garis CO. Perhatikan, kedua bagian memiliki BD, maka dapat kita buat menjadi setengah kali BD kali penjumlahan OA dan CO. Coba kamu kalikan silang, sama bukan seperti sebelumnya? Karena garis OA dijumlahkan dengan garis CO sama dengan garis AC. Maka hasilnya adalah setengah kali BD dikali AC, atau luas layang-layang sama dengan setengah dikali hasil kali kedua diagonalnya. Contoh, ABCD adalah layang-layang dengan sudut BCA sama dengan 20 derajat, sudut BDA sama dengan 24 derajat, AB sama dengan 5 cm, OD sama dengan 4 cm, dan CD sama dengan 13 cm. Tentukan besar sudut-sudut yang lain dan panjang sisi yang lain, keliling ABCD, dan luas ABCD. Diketahui, sudut BDA sama dengan 24 derajat. Sudut DAO sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat, kurang dengan sudut BDA yaitu 90 derajat, kurang 24 derajat, sama dengan 66 derajat. Sudut BAO sama dengan sudut DAO yaitu 66 derajat. Sudut BAD sama dengan sudut BAO ditambah sudut DAO sama dengan 66 derajat ditambah 66 derajat sama dengan 132 derajat. Sudut ABD sama dengan sudut BDA yaitu 24 derajat. Diketahui, sudut BCA sama dengan 20 derajat. Sudut BCD sama dengan 2 kali sudut BCA yang sama dengan 2 kali 20 derajat. Sudut CBO sama dengan sudut CDO yang sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat dikurangkan lagi dengan sudut BCA. Sama dengan 90 derajat dikurang 20 derajat yang hasilnya sama dengan 70 derajat. Sudut ADC sama dengan sudut BDA ditambah sudut CBO, yaitu 24 derajat ditambah 70 derajat yang hasilnya 94 derajat. Garis AB sama dengan garis AD sama dengan 5 cm. Garis BC sama dengan garis CD sama dengan 13 cm. Maka keliling sama dengan 2 dikali penjumlahan garis AD dan CD atau 2 dikali penjumlahan 5 dan 13 cm sama dengan 2 dikali 18 cm sama dengan 36 cm. Luas layang-layang sama dengan 1/2 dikali hasil kali kedua diagonalnya. Dengan diagonalnya adalah BD dan AC. Garis BD, yaitu garis BO ditambah garis OD, sama dengan 4 cm ditambah 4 cm, sama dengan 8 cm. Di mana garis BO sama panjang dengan garis OD. Garis AC adalah garis AO ditambah dengan garis OC. Karena AO dan OC itu belum diketahui, maka kita cari satu persatu. Untuk mencari AO yaitu AO kuadrat, yaitu panjang garis AB kuadrat, dikurang dengan panjang garis BO kuadrat, yaitu 5 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat yang sama dengan 9. Maka panjang garis AO adalah akar pangkat 2 dari 9, yaitu 3 atau 3 cm. Untuk mencari panjang OC, perhatikan gambar segitiga DOC, siku-siku di O. OC kuadrat adalah CD kuadrat dikurangi dengan OD kuadrat. Masukkan nilai-nilainya menjadi 13 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Maka, OC kuadrat sama dengan 169 dikurang 16, sama dengan 153. Sehingga, diperoleh OC adalah akar pangkat 2 dari 153, yaitu 12,37. Maka, panjang garis AC sama dengan garis AO ditambah garis OC
sama dengan 3 cm ditambah 12,37 cm sama dengan 15,37 cm. Sehingga luas layang-layang ABCD dapat kita ketahui, yaitu 1/2 dikali hasil kali kedua diagonalnya, atau 1/2 dikali diagonal AC dan diagonal BD. Masukkan nilai-nilainya menjadi 1/2 dikali 15,37 cm dikali 8 cm, sama dengan 61,48 cm kuadrat. Trapesium. 1. Pengertian dasar. Amati beberapa gambar segi empat berikut ini. Nah, pada setiap segi empat memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Bangun segi empat seperti ini disebut trapesium. Trapesium adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi yang berhadapan. Pada gambar 1 dan 2, bentuk trapesium dari keempat sisinya tidak sama panjang dan disebut trapesium sembarang. Pada gambar 3, trapesium yang memiliki sepasang sisi berhadapan sama panjang disebut trapesium sama kaki. Dan pada gambar 4, perhatikan trapesium ini memiliki sudut siku-siku, maka disebut trapesium siku-siku. 2. Sifat-sifat trapesium. Sifat umum dari semua jenis trapesium adalah sebagai berikut. A. Garis PQ sejajar dengan garis SR. B. Sudut P dijumlahkan dengan sudut S yang keduanya merupakan sudut dalam sepihak, hasilnya 180 derajat. C. Sudut Q dijumlahkan dengan sudut R, di mana keduanya merupakan sudut dalam sepihak, sama dengan 180 derajat. Berdasarkan sifat-sifat ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada trapesium, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar adalah 180 derajat. Selain sifat umum, trapesium memiliki sifat khusus, yakni A. Terdapat dua pasang sudut yang berdekatan yang sama besar. Perhatikan trapesium PQRS berikut. Dari titik R, tariklah garis yang sejajar dengan SP dan memotong garis PQ, lalu beri titik T. Berarti, garis SP sejajar dengan garis RT dan sudut QPS sama dengan sudut QTR yang merupakan sudut sehadap. PTRS adalah trapesium, maka garis PS sama dengan garis RT. Hal ini berarti kedua garis ini sama dengan garis QR dan segitiga QTR adalah segitiga sama kaki. Sudut QTR sama dengan sudut RQT sama dengan sudut QPS, atau besar sudut T sama dengan besar sudut Q dan sama dengan besar sudut P. B. Dalam trapesium sama kaki terdapat diagonal-diagonal yang sama panjang. Pada gambar ini, segitiga QPS kongruen dengan segitiga PRQ. Karena pada segitiga QPS dan segitiga PRQ, terdapat alas PQ dengan garis QR sama dengan garis PS dan besar sudut P sama dengan besar sudut Q. Karena segitiga QPS dan segitiga PRQ kongruen, maka garis QS sama dengan garis PR. 3. Keliling dan luas trapesium. Keliling pada trapesium PQRS ini dapat ditentukan dengan rumus keliling sama dengan alas ditambah atap ditambah kaki 1 ditambah kaki 2 atau sama dengan A ditambah B ditambah K1 ditambah K2. Untuk menentukan luas trapesium, perhatikan gambar ini. Trapesium PQRS dipotong menurut diagonal QS. Dan tampak bahwa trapesium PQRS dibentuk dari segitiga PQS dan segitiga QRS dengan atap PS dan alas QR dengan tinggi T. Maka, luas trapesium PQRS sama dengan luas segitiga PQS dijumlahkan dengan luas segitiga QRS. Di mana rumus mencari luas segitiga yaitu setengah alas dikali tinggi. Maka, setengah kali alas PS kali tinggi UQ dijumlahkan dengan setengah kali alas QR kali tinggi ST.
Karena UQ dan ST adalah tinggi dari trapesium ini, sehingga setengah kali sisi PS kali tinggi T dijumlahkan dengan setengah kali sisi QR kali tinggi T. Atau dapat disederhanakan dengan setengah kali penjumlahan alas PS dan QR kali tinggi T. Atau dapat kita simpulkan bahwa luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Contoh, diberikan trapesium KLMN seperti gambar berikut. Nah, pertanyaannya, tentukan keliling dan luas trapesium tersebut. Coba amati trapesium KLMN ini. Maka pada segitiga PLM berlaku, garis PM kuadrat adalah garis ML dikuadratkan, dikurangi dengan garis PL kuadrat, yaitu 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat, sama dengan 225 dikurang 81, yang hasilnya 144. Maka, PM adalah akar pangkat 2 dari 144, yaitu 12 atau 12 cm. Garis NO sama dengan garis PM, maka sama dengan 12 cm. Garis OP sama dengan garis MN yang telah diketahui yaitu 10 cm. Dalam segitiga KON berlaku garis KO kuadrat adalah garis KN kuadrat dikurangi dengan garis ON kuadrat, sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat, yaitu 169 dikurang 144, sama dengan 25. Maka, garis KO adalah akar pangkat 2 dari 25, yaitu 5 atau 5 cm. Alas trapesium adalah garis KL yang dapat diperoleh dengan menjumlahkan garis KO dan garis OP juga garis PL, yang sama dengan 5 cm ditambah 10 cm ditambah 9 cm, dan hasilnya 24 cm. Maka, keliling trapesium KLMN adalah alas ditambah atap ditambah kaki pertama ditambah kaki kedua, yaitu 24 cm ditambah 10 cm ditambah 13 cm ditambah 15 cm, sama dengan 62 cm. Dan luas trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi-sisi sejajar kali tinggi, sama dengan setengah kali penjumlahan garis MN dan KL kali garis NO, yang sama dengan setengah kali penjumlahan 10 cm dan 24 cm dikali 12 cm, atau sama dengan setengah kali 34 cm dikali 12 cm. Cari bilangan yang paling mudah disederhanakan yaitu 2 dan 12 yang dapat dibagi 2. 2 habis dan 12 tinggal 6. Maka 34 dikali 6 yang sama dengan 204 cm kuadrat. Segitiga. 1. Pengertian segitiga. Untuk memahami pengertian segitiga, coba perhatikan gambar ini. Perhatikan sisi-sisinya. Ada berapakah sisi yang membentuk segitiga ABC? Sisi-sisi yang membentuk segitiga ABC adalah AB, BC, dan AC. Dan sudut-sudut yang terdapat pada segitiga ini adalah A, sudut A, atau sudut BAC, atau sudut CAB. B, sudut B, atau sudut ABC, atau sudut CBA. C, sudut C, atau sudut ACB, atau sudut BCA. Jadi, ada 3 sudut yang terdapat pada segitiga ABC. Nah, dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 garis lurus dan membentuk 3 sudut. 2. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis suatu segitiga dapat ditinjau berdasarkan panjang sisi-sisinya, besar sudut-sudutnya, dan gabungan keduanya, atau panjang sisi dan besar sudutnya. 1. Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya. A. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang, seperti pada gambar ini, di mana AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC. B. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang. Gambar ini memperlihatkan bahwa AC sama dengan AD,
yang merupakan kaki dari segitiga sama kaki ACD. Dengan CD yang merupakan alasnya dan AB adalah tinggi segitiga. Ini yang disebut dengan sumbu simetri ACD. Maka, sudut C sama dengan sudut D. C. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 buah sisi yang sama panjang. Segitiga ABC ini merupakan segitiga sama sisi, di mana sisi AB sama dengan sisi AC sama dengan sisi BC. Dua, jenis segitiga ditinjau dari sudut-sudutnya. Ingat kembali materi bab sebelumnya mengenai jenis-jenis sudut, yakni sudut lancip atau sudut yang berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Sudut tumpul atau sudut yang berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut siku-siku atau sudut yang berada pada 90 derajat. Nah, berkaitan dengan jenis sudut ini, ada 3 jenis segitiga ditinjau dari sudut-sudutnya, yaitu A. Segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, sehingga sudut yang terdapat pada garis segitiga tersebut besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. B. Segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Seperti pada gambar segitiga ABC ini, sudut ABC adalah sudut tumpul. C. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Ini adalah gambar segitiga ABC dengan sudut siku-siku di titik B. 3. Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisi dan besar sudutnya. A. Segitiga sama kaki. Jika dikaitkan dengan besar sudut-sudutnya, segitiga sama kaki yang mungkin terbentuk adalah poin pertama. Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Pada gambar ini, segitiga ABC siku-siku di A dengan AB sama dengan AC. Poin kedua, segitiga tumpul sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul pada segitiga ABC ini adalah di sudut B, dengan AB sama dengan BC. B. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 buah sisi yang sama panjang dan 3 buah sudut yang sama besar. C. Segitiga sembarang. Jika dikaitkan dengan besar sudut-sudutnya, segitiga sembarang yang mungkin terbentuk adalah segitiga siku-siku sembarang, segitiga tumpul sembarang, dan segitiga lancip sembarang. Sifat-sifat segitiga. Segitiga istimewa adalah segitiga yang memiliki sifat-sifat khusus atau istimewa. Yang termasuk dalam segitiga istimewa adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. 1. Segitiga siku-siku. Bangun ABCD adalah persegi panjang dengan sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. Jika persegi panjang ini kamu potong menurut diagonal AC, maka akan terbentuk 2 buah segitiga yaitu segitiga ADC dan segitiga ABC. Misalkan pada gambar segitiga ABC, AB dan BC adalah sisi siku-siku dengan AC sebagai sisi miring atau hipotenusa. Untuk kamu ingat bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku, letak sisi miring atau hipotenusa berada di depan sudut siku-siku. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga siku-siku mempunyai 2 sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku dan 1 sisi miring atau hipotenusa. 2. Segitiga sama kaki. Jika 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen diletakkan dengan salah satu sisi siku-sikunya berimpit, maka akan terbentuk segitiga sama kaki seperti berikut. Perhatikan segitiga ABD dan segitiga CBD tersebut. Kedua segitiga ini merupakan segitiga siku-siku yang kongruen. Jika segitiga ACD dilipat menurut garis BD, maka
segitiga ABD dan segitiga CBD simetris terhadap garis BD, maka BD disebut sumbu simetri pada segitiga ACD. 3. Segitiga sama sisi. 3 buah garis lurus dan sama panjang yaitu AB sama dengan BC sama dengan CA dapat membentuk sebuah garis segitiga sama sisi dengan cara mempertemukan setiap ujung garis satu sama lain. Dipertemukan A dengan A, B dengan B, dan C dengan C. Maka akan terbentuk segitiga sama sisi ABC. Pada gambar kedua ini, tampak bahwa AB sama dengan AC sama dengan BC. Maka, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Dan, garis putus-putus ini adalah sumbu simetri dari segitiga ABC. Di dalam segitiga sama sisi ini terdapat A, 3 sisi yang sama panjang, B, 3 sudut yang sama besar, C, 3 sumbu simetri. Menggambar segitiga istimewa. Ada beberapa cara untuk menggambar segitiga istimewa, di antaranya menggunakan busur derajat dan penggaris, koordinat kartesius dan jangka. A. Menggunakan busur derajat dan penggaris, segitiga siku-siku. Langkah-langkah. Pertama, buat garis lurus AB sebagai sisi pertama dari segitiga ABC. Kedua, buat sudut ABC sama dengan 90 derajat atau di titik B, lalu tandai titik C. Ketiga, hubungkan titik A dan titik C. Segitiga sama kaki. Langkah-langkah. Pertama, lukis garis AB. Kedua, di titik B, buatlah sudut ABC sembarang dan beri tanda C. Ketiga, ukurlah sisi BC sama dengan sisi AB. Keempat, hubungkan titik A dan titik C tersebut. B. Menggunakan koordinat kartesius. Sebuah segitiga dapat dilukis dengan menggunakan koordinat kartesius jika diketahui koordinat titik-titiknya. Contoh, segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan garis AC sama dengan garis BC. Titik A, himpunan dari 1,1 dan B, himpunan dari 1,7. Apabila C himpunan dari 5 dan N, maka tentukan nilai N tersebut. Jawab. Letakkan titik A yaitu 1 di sumbu X dan 1 di sumbu Y. Lalu titik B, 1 di X dan 7 di Y. Nah, untuk C, anggota yang telah diketahui adalah 5 di sumbu X, maka untuk mencari nilai N, yaitu nilai yang berada di antara himpunan A dan B, dan tepat berada di angka 4 pada sumbu Y. Sehingga diperoleh C himpunan dari 5 dan 4. Segitiga akan tergambar seperti ini. Melukis garis tinggi, garis bagi, dan garis sumbu pada segitiga. A. Melukis garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik pada sebuah titik sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi di hadapan sudut tersebut. Dan alas segitiga adalah sisi yang tegak lurus terhadap garis tinggi. Langkah-langkah dalam membuat garis tinggi pada segitiga adalah sebagai berikut. Poin pertama, lukis sebuah segitiga ABC sembarang. Poin kedua, lukis busur dengan pusat A yang memotong garis BC di titik K dan L. Poin ketiga, dengan pusat K dan L, buatlah 2 busur dengan lebar jangka yang sama dan saling berpotongan di titik T. Poin keempat, tarik garis AT, maka terbentuklah garis AD. Poin kelima, dengan cara yang sama, kita dapat melukis garis tinggi dari B tegak lurus AC di E, dan garis tinggi C tegak lurus AB di F. Poin ke-6, garis-garis AD, BE, dan CF merupakan garis tinggi segitiga ABC. B. Melukis garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut dalam segitiga dan membagi sudut itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Langkah-langkah dalam melukis garis bagi pada segitiga adalah sebagai berikut. Poin pertama, buatlah sebuah segitiga ABC sembarang. Poin kedua, lukis busur dengan pusat A yang memotong AB di K dan AC di L.
Poin ketiga, lalu lukis dua busur dengan lebar jangka yang sama di pusat K dan L hingga saling berpotongan di titik T. Poin keempat, tarik garis AT, maka terbentuklah garis bagi sudut A pada segitiga ABC. Poin kelima, dengan cara yang sama, kamu dapat melukis garis bagi CD dan BF. C. Melukis garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga dan membagi sisi yang di hadapan sudut itu menjadi dua bagian sama panjang. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melukis garis berat adalah sebagai berikut. Poin pertama, lukis sebuah segitiga ABC sembarang. Poin kedua, dengan pusat di titik B dan C dan lebar jangka yang sama, lukis dua busur lingkaran yang saling berpotongan di titik D dan E. Poin ketiga, tarik garis DE yang memotong BC di titik T. Poin keempat, lalu tarik garis AT, maka terlukislah garis berat AT yang membagi sisi BC menjadi dua sama panjang. Poin kelima, dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan garis BU dan CV yang merupakan garis berat segitiga ABC. D. Melukis garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dengan suatu sisi segitiga dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Cara melukisnya, poin pertama, lukis segitiga ABC sembarang. Poin kedua, lukis dua busur dengan lebar jangka yang sama di pusat B dan C yang saling berpotongan. Lalu, hubungkan keduanya hingga memotong sisi BC dan kita beri nama sisi lain ini dengan P. Garis P adalah salah satu garis sumbu pada sisi BC. Poin ketiga, nah, dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan garis Q dan garis R yang juga sebagai garis sumbu pada segitiga ABC.